pikir kita harus thinking out of the box gitu. Jadi yang konvensional tidak akan cukup karena kita menghadapi masalah-masalah yang tidak konvensional. Jadi negara-negara lain juga melakukan beberapa macam burden sharing, termasuk Amerika, termasuk negara maju gitu ya. Kita juga harus mencari burden sharing yang tentunya tidak akan menimbulkan resiko baru di pemerintah, misalnya dengan adanya burden sharing dengan BI. Saya pikir ide yang bagus ya. Jadi kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan yang mungkin lebih murah dan juga bisa lebih jangka panjang, karena mungkin kita akan perlu juga memikirkan maturity dari semua utang-utang yang diambil pemerintah, dan juga kita harus juga memikirkan dari sumber-sumber masyarakat ya. Jadi dari sisi perusahaan juga barangkali mereka juga punya, nggak semua perusahaan yang yang terpengaruh secara negatif, ada juga beberapa yang masih bisa gitu. Kalau mereka mempunyai likuiditas, mereka juga bisa invest ke bond macam-macam untuk menangani COVID ini. Jadi burden sharing semuanya, private sector, pemerintah, Bank Indonesia harus melakukan hal yang extraordinary supaya kita bisa keluar dari COVID ini dengan lebih cepat. Saya pikir itu ide yang bagus. Oke. Ini informasi terbaru juga yang kami terima nih, katanya Bank Indonesia juga akan membayar sebagian kupon SBN pemerintah begitu ya, SBN kita gitu. Dan seperti apa ini pandangan Anda melihatnya begitu ya? Apakah cukup begitu ya, ataukah mungkin ada lagi yang lain begitu ya untuk bisa membantu begitu ya, khususnya yang dilakukan dalam part of Bank Indonesia sendiri nih Pak Edimon? Dulu sudah pernah ketika kita mengalami krisis moneter ya, Asian Financial Crisis, itu pernah kita juga, BI juga pernah mengeluarkan zero coupon bond untuk merekap bank kita ya. Jadi ini bukan ini dilakukan waktu itu. Jadi ini memakai kantong kanan kantong kiri ya. Jadi dengan BI pemerintah memakai kantong kanan, nanti jangka panjang dibayar itu lewat surplusnya BI dan macam-macam ya. Jadi mungkin selama ini kan BI menyetor surplus ke pemerintah sebagai penerimaan, tapi dengan adanya zero coupon bond, mungkin membayar surplus itu akan ditunda untuk membayar bond-bond yang murah yang dikeluarkan BI. Jadi saya pikir itu bisa dilakukan, dan mudah-mudahan pasar juga melihatnya ini sebagai sesuatu yang extraordinary, bukan dilihat sebagai sesuatu yang negatif ya, karena menurut saya ini harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pada ujung-ujungnya fundamental ekonomi itu harus diperbaiki lewat pertumbuhan. Dengan makin cepat kita recover, semua fundamental akan membaik lebih cepat juga. Berarti ini mekanisme pasar yang biasa terjadi seperti itu ya Pak. Kalau dilihat dari sisi keberhasilannya seperti apa Pak? Kalau dulu pernah dilakukan dan sekarang dilakukan lagi begitu ya, kupon yang dilepas ke pasar kemudian ditampung lagi dibeli oleh Bank Indonesia, seperti apa Pak kalau dilihat dari tingkat keberhasilan sesuatu yang pernah dilakukan begitu ya terkait kantong kanan kantong kiri ini Pak Edimon? Kalau menurut saya sih kita coba aja ya, kita lihat reaksi pasar. Jadi dari analisa-analisa yang saya lihat di market, sementara ini tanggapan mereka masih oke ya.